Selamat siang Komunika People. Selamat datang di talk show spesial kita hari ini. Senang sekali, saya Maya, saya Isel, dapat menemani kalian dengan obrolan hangat kita hari ini. Teman-teman, jujur saja, aku pribadi akhir-akhir ini merasa resah melihat kondisi sosial di sekitar saya. Generasi muda, terutama Gen Z, yang katanya paling kritis dan melek itu, nyatanya mereka terus-menerus dalam zona nyaman digital. Sibuk dengan dunianya sendiri, tanpa peduli dengan dunia sekitar atau dunia nyata. Nah, kita berpeluang untuk membahas ini. Dan tentu saja butuh sosok yang punya semangat sosial yang menginspirasi kita. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Dia adalah Kepala Divisi Sosial Kemasyarakatan dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan. Yuk, langsung aja kita sambut. Halo, Kak Bagus. Halo. Mana nih kabar belakangan kali ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya guys. Pak Bagus, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan kakak sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, boleh dong diceritain sedikit latar belakang tentang Kak Bagus ini sebagai apa dan apa yang menginspirasi kakak sampai di titik sekarang akhirnya dapat aktif di Himakom, khususnya di divisi sosial kemasyarakatan. Oke, mungkin sebenarnya perkenalkan, nama saya Tommy Rahman. Saya aslinya Jogja, saya lahir dan dibesarkan Jogja. Terus bagaimana latar belakang saya? Ya saya sebagai sekarang ini masih studi lanjut yaitu menjadi mahasiswa ilmu komunikasi yang tahun 2022. Terus juga saya di Himakom, ya itu saya sebagai kepala divisi sosial kemasyarakatan yang sampai sekarang masih berlangsung pengurusannya di periode 2024 dan 2025. Yang memotivasi saya untuk tetap sampai di sekarang ya tentunya semangat hidup saya. Saya punya prinsip bahwa selalu lebih baik atau menjadi lebih baik dari hal tersebut. Jadi saya di selama hidup saya semakin hari saya harus semakin belajar. Makanya saya termotivasi sampai di titik ini itu di titik sekarang yang masih juga perlu belajar. Nah, sebagai ketua divisi, pastinya tantangannya bukan kayak olahraga atau program aja ya, Kak. Tapi juga bagaimana mengkoordinasikan tim, boleh nih cerita dikit. Gimana sih cara kakak membangun komunikasi dan koordinasi yang solid sama anggota divisi? Saya itu kan sebenarnya baru pertama kali ikut kepengurusan kebetulan saya ketika bersama ini saya langsung menjadi kepala divisi. Nah, itu menjadi hal yang baru buat saya pribadi. Nah, bagaimana cara saya mengkoordinasi, yaitu tentunya saya harus mengenal dulu anggota saya. Jadi sebelum kita melaksanakan program kerja yang nantinya kita susun, kita harus mengenal dulu bagaimana latar belakang dari anggota saya. Setelah itu saya tahu bagaimana latar belakang dari teman-teman saya, selanjutnya saya mulai ini namanya berdiskusi tentang bagaimana program ke depannya nanti. Nah, setelah itu kan karena kita sudah kenal satu sama lain, sudah tahu latar belakang satu sama lain, sehingga diskusi itu tuh tidak menjadi kaku karena kita juga saling mengenal. Nah, ketika proker itu jadi, nah
Intinya kita langkah selanjutnya itu eksekusi. Dan eksekusi itu ya teman dari anggota divisi saya itu punya job desk sendiri, punya sebenarnya jatah sendiri untuk menjadi penanggung jawab. Nah, ketika misal dari salah satu anggota saya ada yang jadi penanggung jawab atau member dari divisi kami, itu nanti tentunya saya ingin dari penanggung jawab tersebut bagaimana konsep yang itu dilaksanakan. Nah, itu kita bikin, lalu saya sebagai kepala divisi melakukan pengawasan ketika anggota saya menjadi penanggung jawab. Misalkan di tengah jalan ada kendala, itu tentunya saya sebagai kepala divisi juga harus ikut andil, ikut berperan, karena bagaimana meskipun teman saya yang jadi penanggung jawab, saya sebagai kepala divisi juga ada tanggung jawab di situ. Jadi saya terus istilahnya kayak menanyakan bagaimana progresnya, terus kalau memang ada kendala ya kita cari solusi. Intinya kita dalam suatu hubungan yang baru itu kita saling mengenal, lalu kita saling merasakan satu sama lain. Susahnya sebenarnya. Wah, menarik sekali nih penjelasannya. Jadi kita makin terbuka nih sel wawasan kita. Benar, Mai. Kita makin tahu gimana komunikasi internal mereka juga. Mau lanjut nih Kak, tentang strategi perjalanan turun ke lapangannya. Apalagi mengenai program kerja Bapak di DLTSK yang di bidang sosial itu pastinya nggak mudah ya, atau nggak cuma di balik meja aja, tapi kita juga harus turun langsung ke lapangan. Biasanya strategi atau pendekatan apa yang Kakak dapat berikan atau lakukan agar kegiatan benar-benar terlaksana, tepat sasaran dan berdampak besar ke masyarakat terutama? Jadi gini, kan di divisi sosial masyarakat kami itu kita ada 3 program. Itu yang pertama itu kita secara garis besar itu ada mengajar, juga ada mengabdi, juga ada ini kita bilang kayak peduli gitu atau kayak donasi. Nah, untuk yang pertama itu sebagai yang mengajar itu kita mengajar ke sekolah. Nah, kemarin itu kita sudah melaksanakannya itu di sekolah di daerah itu 2016 pelaksana. Terus di program kedua itu ada mengabdi. Nah, mengabdi itu juga kita turun langsung bermasyarakat ke warga dan mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat itu dan pelaksana juga di daerah. Nah, yang terakhir itu ada kepensian. Nah, itu kita melakukan donasi jenisnya itu macam-macam, ada uang, ada buku dan lain sebagainya, bermanfaat bagi orang lain. Dan sudah pelaksana kemarin kami melakukan 2 kali, yaitu yang pertama ke latihan Tuhan itu dengan baju, yang kedua itu ada kita bagi bagaimana saya sebagai kepala divisi untuk katanya untuk menargetkan apakah program kerja itu tepat sasaran atau enggak. Itu yang pertama tentunya kita melihat namanya observasi itu atau riset. Kita meriset bahwa program kita itu targetnya siapa sih. Misal dari program mengajar kan kita sudah menargetkan itu anak sekolah dasar atau anak SD. Nah, dari situ kita carilah kelas dasar yang kemungkinan kita dapat akses ke dalam sekolah itu. Melakukan observasi riset, lalu kita melakukan survei. Nah, kita survei ke lapangan, kita mendatangi sekolah itu, kita ngobrol dengan sekolah, kita menjelaskan program kita seperti apa. Nah, setelah itu jadi kita susun apa saja yang perlu diambil. Misal tidak dijamin saja yang biasa, karena kita tidak persiapan, dan perhitungan juga, hanya kita tinggal melaksanakan saja. Sebenarnya program yang nanti mungkin yang sedikit mungkin tidak dibilang agak
berat ya, itu karena mengabdikan kita langsung turun ke masyarakat. Jalan yang namanya masyarakat tuh tiap masyarakat punya adatnya masing-masing, punya adatnya masing-masing. Tempat yang ada berarti tiap kampung punya sendiri lah. Nah, itu memang kalau di Merapi ini memang bikin karena permasalahan penggunaan. Namun itu tidak menjadi hal yang terlalu berat karena kita alhamdulillah juga dilancarkan terus dalam proses pemilihan. Pertama itu kita menentukan desanya itu yang diseling karena kita untuk mengulik potensi dari setiap kampung itu karena setiap kampung jadi kita harus meriset banyak kampung untuk maka kita sanggup untuk namanya menaikkan potensi dari kampung itu. Kita kemarin itu melakukan beberapa kampung itu sekarang ada 3 kampung yang kita survei by internet ini. Nah, dari 3 itu ternyata yang memungkinkan itu 1 yang terlaksana kemarin itu daerah. Nah, karena di tanggal 6 itu kita melihat bahwa kalau yang 2 kampung yang lainnya tempatnya jauh karena mengingat kita tidak namanya mereka harus bagi, jadi kita memikirkan hal itu, makanya kita mempertimbangkan bahwa pelaksanaan tempat mengaji ini kita cari yang dekat saja. Yang kita dapat di daerah Tuhan itu perjalanan yang benar paling sekitar 20 menit berapa sampai 40, jadi yang terlalu jauh bagi kita itu. Nah, setelah kita menentukan tempat itu kita mulai menghubungi pihak-pihak yang terkait dari kampung seperti pupuk, surat, RT. Nah, kemarin kita hanya mengambil di desa itu hanya 1. Karena apa? Karena mengingat keterbatasan SDM dan juga keterbatasan dana, sehingga kita tidak mengambil semua nanti dalam. Terus ketika kita tidak menemukan kita mau RT, lalu kita mendatangi di RT tersebut, kita survei, kita tanya kepada apa sih yang menjadi kendala atau apa sih yang menjadi potensi dari setelah mungkin gitu kita persiapan kisaran 2 minggu. Kalau nggak nyampe 2 minggu kita survei tempat tuh berkali-kali karena alhamdulillah kita bisa dilalui berkali-kali, sehingga koordinasinya pun juga lebih enak. Karena ya menurut saya itu yang penting di broker mengabdi itu koordinasi. Karena koordinasi itu kita tidak dikomunikasi ketika kita melaksanakan karena mengabdi kan kita selama 3 bulan. Nah, jadi kita perlu yang namanya koordinasi. Setelah koordinasi itu selesai, lalu kita siapa itu tentunya saya sebagai kebetulan juga di waktu itu saya sebagai penanggung jawab. Nah, di persiapan mengabdi itu kita benar-benar karena waktunya saya tidak expert, kita benar-benar breakdown semua kebutuhan. Untuk pertama pajak, setelah pajak harus pajak kita breakdown, kita bagi setiap jenisnya. Nah, ketika kita sudah bagi, saya sebagai ketua pelaksananya tiap hari selalu melihat prosesnya seperti apa. Dan misal ada satu divisi yang dia belum ada tugas, nah ini saya mulai kami mereka mulai turun langsung ke mereka, membantu mereka karena ketangannya apa sih yang menjadi kendala. Nah, itu kita cari solusi bareng-bareng. Terus intinya saya memastikan bahwa tiap divisi itu tidak melebihi batas yang sudah ditentukan bersama. Nah, sudah seperti itu, dan
sampai harinya ketika kita berangkat pun memang itu ada kendala sedikit karena kita itu berangkat di pagi, terus ada beberapa dari teman-teman yang lain itu bangunnya siang. Nah, PR-nya itu yang memang kayak gitu memang gimana ya, kalau kita terbiasa kita juga nggak bisa kita ya udah kalau yang tadi itu karena tempatnya agak jadi ya itu nggak apa-apa, tapi dengan ya mungkin saya sebagai ketua juga menegur orang-orang tersebut karena ya yang lainnya sudah saya berkorban untuk waktu yang lebih awal, tapi kalau dia telat gara-gara siangan ya dia sudah salah. Nah itu hari pertama kita datang, kita prepare dan sebagainya. Intinya di proker mengabdi itu memang kita dilatih untuk komunikasi sama lain. Nah, kita itu kan kita dengan bersama dengan semua kita bekerja atas bersama. Dan memang kita sebagai kita bersama memang sedang belajar di situ bahwa komunikasi luar itu penting, terus juga memiliki rasa sama lain, memiliki istilahnya apa ya, nah sepertian satu sama lain itu penting. Jadi di situ itu memang kita nggak boleh terlalu dominan. Jadi kita harus kompromi dengan teman-teman yang lain. Kalau memang kayak ada teman yang terbiasa dengan kegiatan seperti ini, kita juga harus nggak mengasih tahu juga yang kayak pasangan. Nah, setelah proker itu selesai, alhamdulillah sudah kita dekatlah dengan beberapa warga yang kita kan dari ketua pemudanya juga itu kita juga dekat. Nanti memang karena kita juga dari ilmu komunikasi, malulah kalau kita di sana juga nggak bisa komunikasi. Nah, alhamdulillah kita dari selesai program itu kita masih menjalin hubungan dari masyarakat, dari udahnya atau karena itu. Program selanjutnya itu ada ini itu alhamdulillah kita buka dari awal periode kita jalan terus sampai terakhir itu ya kemarin bulan puasa itu alhamdulillah terkumpul dari yang donasi pertama itu kita dapat berapa tuh banget kayak pakai ya terus juga pakai lah gitu. Betul, alhamdulillah cukup banyak, kami terkumpul 200. Terus bagaimana kita menyalurkan baju itu? Caranya kita survei panti asuhan yang ada di kita lakukan. Setelah itu kita hubungilah satu-satu karena kadang ini panti asuhan itu ada yang beberapa tidak menerima baju. Dari sekian banyak itu yang kita lakukan, kita menemukan satu itu di daerah Banguntapan yang menerima baju layak pakai. Nah itu ketika baju itu kita sudah terkumpul, kita langsung salurkan ke pihak yang itu. Nah, ketika menyalurkan donasi itu kan kita juga pasang juga mau puasa kalau nggak salah. Jadi kita langsung kira-kira apa nggak sekalian aja kita mungkin beri takjil buat keluarga yang ada di dalam sekitar juga. Nah, itu kita saya sebagai kepala di sini ini mencoba koordinasi ke ketua hubungan. Nah, koordinasi untuk perihal takjil ini bisa nggak direalisasikan nanti gitu. Karena mereka bulan yang berpedas dan nggak baik lah buat dampak saat itu setelah koordinasi dengan ketua hasil dari ketua memberikan sedikit dari kas hitungan dan juga ditambah lagi dari hasil koordinasi yang kita buat dari awal dan juga kita ketika bangkit itu juga ini apa namanya menyebarkan informasi ke teman-teman yang lain di luar himpunan juga untuk mau nggak kita ayo bagi takjil untuk bantu dosen alhamdulillah dengan kita itu kita terkumpul uang sebesar 100.000 yang kita berikan makanan
itu mendapatkan sekitar 40 porsi. Nah, itu ketika kita udah besar terus kita mau memperbesar itu, kita bagi tugas karena kita bawa motor, kita bagi tugas di kasihnya itu untuk bawa setiap motornya kita bagi di truknya itu di alun-alun utara. Nah, itu alhamdulillah semuanya habis, semuanya tersalurkan dengan tepat ke masyarakat yang ada di sekitaran alun-alun utara. Alhamdulillah dengan itu semoga harapannya memang kita dapat berkahan khususnya untuk kelangsungan pemerintahan pemerintahannya bisa menjadi protokol kita lagi. Mungkin itu aja sih untuk tentang program sosial dari isi saya, isi sosial masyarakat dari dan mahasiswa ini komunikasi. Masya Allah banget ya Kak, sangat menginspirasi saya dan teman-teman saya. Ini bisa jadi penggerak untuk kalangan Gen Z. Boleh nih Kak, aku boleh tahu nggak pernah momen paling berkesan dalam jalan-jalan proker? Dua momen aja ya. Sebenarnya momen yang paling saya selama para sidang dan anggota iman itu di Bogor Ngati sama di Bogor itu aja. Karena dua hal itu saya hal yang baru buat saya dan juga melatih saya untuk lebih dalam teman-teman itu lebih bisa introspeksi diri lah. Oh ternyata selama ini ya dan itu masih banyak dengan maafkan karena kita 3 hari ya kita jadi tahu lah bagaimana kita memilih selamat gajah kita itu barang ternyata banyak hal yang saya tidak bisa memaksakan sama saya juga harus dilatihnya kalau Jawanya itu training mangsani itu enggak kita misalnya nyuruh ke orang lain tapi kita juga harus tahu dia itu dan apa gitu tidak yang semena-mena gitu tapi kita di situ memang saya lah karena darah lebih dan lain dan itu saya baca dari akun saya sendiri sangat saya belajar itu karena itu pertama kali saya ini ya berhadapan dengan anak SD mengajar anak SD itu memang sesuatu yang baru jadi kan harus ini terjadi dulu tidak kita tapi dulu kalau kita nakal itu dulu itu juga rasanya jengkel juga ya tapi kita sebagai guru kan juga kita nggak bisa meluapkan itu kan ekspresi jengkel itu ke anak-anak loh karena kita belajar sabar banget itu di kebanyakan jadi memang ada saat juga ya selain kita mempersiapkan materi kita juga mempersiapkan kesabaran kita itu dua hal yang menjadi pengalaman saya yang tidak terlupakan selama apalagi kita juga sekali dan pastinya saya ikut bangga karena dengan penjelasan kakak tadi membuat saya makin tergerak dalam bidang sosial ini. Terima kasih banyak ya Kak Bagus. sama-sama. Obrolan tadi itu sangat menginspirasi dan jelas-jelas inspiratif. Semoga semangat kakak bisa menular ke lebih banyak mahasiswa dan kalangan generasi muda saat ini. Buat teman-teman di luar sana, jangan cuma aktif di layar saja ya. Jangan cuma di TikTokan, joget-joget, ataupun live TikTok, tap-tap layar. Tapi kita harus buat perubahan. Karena perubahan itu dimulai dari aksi nyata. Terakhir untuk Kak Bagus, ada kata-kata hari ini kan? Kata-kata gini aja sana aja Boleh juga masih semuran loh kan ya. sana aja buat teman-teman
sejak awal sementanku mungkin buat teman-teman semua ya sama-sama masuk proses sama-sama juga baru belajar dalam mimpi atau baru belajar dalam apapun itu tentunya jangan pernah menyerah, jangan pernah ini apa namanya bosan untuk belajar hal yang baru karena kita itu manusia itu sejatinya itu tidak manusia itu ya apa namanya enggak harus setiap hari itu belajar meskipun kita merasa kayak kita udah ini yang udah apa namanya udah sana sini udah cari pengalaman sana sini tapi jangan pernah rasa itu ya itu jadi ketika kita misal ditugaskan menjadi pemimpin nah ketika ada kesempatan itu ya udah ambil aja nggak usah kamu aja karena kita berpikir semua aja kalau memang ada orang lain yang untuk kita sebagai ketua kelompok jadi orang lain jangan tahu kita teman-teman itu merasa bahwa kamu tuh mampu nah ya udah buktikan aja masalah nanti tidak bisa atau gagal itu yang wajar kami karena kalau kalian tidak nyoba kalian tidak tahu kalau itu gagal itu makanya kalau ada kesempatan apapun itu ketika ada kesempatan menjadi pemimpin ketua nah itu penting kalian ambil aja karena kalau kalian tidak mencoba kalian tidak tahu pasti mungkin itu aja. Terima kasih banyak ya Kak, sudah sharing banyak hari ini. Sukses untuk program-program selanjutnya. Komunika People tadi obrolan pengalaman yang sangat menginspirasi kita semua. Jangan lupa aksi kecil kita bisa berdampak besar. Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Ambil peran nyata dan bergerak. Gen Z Praksi.